saya harus sudah jadi guru besar sebelum 45 tahun. Jadi SK guru besar itu turun di usia saya 43 lebih 11 bulan sekian hari. Jadi 44-nya kurang 1 hari lagi. Masuk S1 dengan modal bismillah. Sampai S3 bismillah. S3 bismillah. S3 bismillah. Saya sambil jualan nasi goreng itu. Oh, S1 itu? Iya. Di mana jualannya? Di Tambun Selatan. Ibu, ini motor ini saya jual ya. Mau buat apa? Mau buat daftar S2 gitu. Jadi menempa Pak Halim menjadi pribadi yang tahan banting. Dan nggak pernah terbayangkan dari seorang Halim itu mau sampai yang tadi jualan nasi goreng, asuransi, disuruh bawa cangkul. Gitu lah kira-kira ya. Bahwa yang terlahir di tengah keluarga yang sederhana bisa muncul ke permukaan laut itu minimal membawa ikan paus lah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Wonder Home Podcast. Masih bersama saya Syifa Amin. Dan kita akan ngobrol dengan orang yang sangat istimewa. Beliau ini datang dari kota Brebes, lahir di Brebes ya. Terus kemudian merantau ke Bekasi, ke Jakarta, ke Cirebon, dan sekarang di Jogja. Datangnya duluan saya ke Jogja, tapi profesornya duluan beliau. Yang belum lama ini mendapatkan SK guru besar di bidang ilmu pendidikan, yaitu Profesor Dr. Halim Purnomo. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Halim? Alhamdulillah sehat Pak Syifa. Gimana Pak Syifa, sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi kemarin itu Pak Halim, ketika beredar SK dan kemudian menerima, akhirnya keluar SK guru besar. Gimana itu rasanya? Rasa yang pertama itu refleks nangis itu ya. Oh iya. Nangis dalam kesendiriannya di ruang dosen itu. Apa yang menyebabkan air mata itu nggak tertahan untuk bisa jatuh gitu? Air mata bahagia. Bahagia ya. Yang sekian lama terdesain ya, terdesain gitu. Perjalanan untuk sampai ke sana gitu ya. Ya akhirnya tanpa juga ini kayaknya nggak pernah terpikirkan juga gitu ya. Kok bisa sampai gitu? Emang dari kecil ada nggak semacam referensi atau tetangga atau mungkin figur di TV ketika sekolah itu suatu saat saya pengen jadi guru besar juga gitu? Jangankan berpikir ya, figur istilah nama guru besar pun nggak ada dalam pikiran saya. Gitu ya. Waktu kecil itu ya, tidak ada itu. Justru saya pengen jadi TNI waktu itu. Oh gitu. Pengen jadi TNI. Pengen jadi TNI. Tapi sempat terputus gara-gara saya daftar itu tidak diterima itu. Karena buta warna saya. Oh, buta warna. Warna parsial ya. Padahal dari jejekan fisik itu sudah sempat tes. Sudah TNI banget ini. Itu sudah sempat tes itu. Fisik oke dan lain sebagainya. Tapi medical check up kan nggak bisa diganggu gugat. Akhirnya mau tidak mau kan saya harus punya plan B kan. Gitu, plan B. Ya. Berarti lahir di Brebes ya. Terus kemudian itu dari yang punya kepedulian terhadap pendidikan gitu tuh apa? Dari keluarga kah? Atau pasti, dari lingkungan atau gimana? Iya, kalau yang pasti keluarga peduli dengan itu ya, dengan pendidikan. Ya, bentuk kepeduliannya hanya mensupport. Pokoknya ngaji, belajar, ngaji dan belajar gitu. Ya waktu kecil ya memang saya suka dua aktivitas itu. Ngaji dan belajar gitu dan belajar. Ngaji dulu saya sempat di Madrasah Diniyah Awaliyah ya gitu. Berapa tahun? 2 atau 3 tahun itu. Bahkan saya hampir kegiatannya kebanyak ngajinya gitu ya. Gitu.
Dan yang kedua belajar. Kalau belajar kakak saya yang 4 itu ya. Itu kalau habis maghrib, setelah maghrib itu pasti ngaji, harus ngaji itu. Bahkan saya dikejar-kejar harus ngaji. Kalau nggak ada saya dicari. Oleh kakak-kakak itu. Oleh kakak saya. Berarti kalau Pak Halim itu 5 bersaudara. Ya. Bungsu. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Oh, Pandowo 5 berarti. Iya, Pandowo 5. Gitu ya. Dan satu-satunya yang hijrah ya saya ini. Jadi dari 5 bersaudara itu yang merantau berpetualang, yang si malah justru si bungsunya gitu. Tapi di awal-awal masa pembentukan awal itu memang kakak itu punya peran penting juga ya. Pasti punya peran penting. Membackup lah ya. Membackup. Karena maklum ya keluarga low ekonomik lah ya gitu ya. Saya kira jadi kakak saya mungkin mau tidak mau ya mereka sengkuyung gitu ya, kerjasama gitu. Iki si bontot kudu kira-kira gitu ya. Untuk membiayai 5 orang itu kan juga lumayan ya secara pendidikan gitu. Iya. Bapak ibu juga guru kah atau mungkin kiai di kampung gitu? Iya. Ya kalau sisi keluarga memang keluarga religius ya. Artinya saya satu memang secara geografis ya lokasi rumah itu sangat berdekatan dengan masjid. Dan yang kedua masjid itu juga bagian daripada peninggalan nenek moyang saya gitu. Oke. Hanya saja dari sisi pendidikan memang ya itu SR pun gak lulus ibu saya, kalau orang tua saya lah gitu. Dulu kan sekolah rakyat ya. Sekolah rakyat itu enggak 60-an itu. Jadi yang mendidiknya ya ala kualifikasi cara berpikir SR nggak lulus kira-kira begitu. Sekemampuannya gitu. Iya. Tapi selain orang tua kan juga ada kakak-kakak tadi itu yang mungkin mengarahkan. Itu. Jadi kekuatan ngaji saja, ngaji belajar dan belajar itu. Berarti di kampung itu sampai SMP, sanawiyah? Saya sampai sanawiyah. Saya sampai sanawiyah itu sampai pindah-pindah itu sekolah. Sanawiyah sampai 4 kali saya. Oh ya? Kok bisa? Iya. Yang pertama itu ingin melanjutkan pesantren kakak saya gitu kan. Di Cirebon, di Babakan Ciwaringin Cirebon. Hanya 2 bulan, bertahan 2 bulan. Selanjutnya pindah ke SMP Muhammadiyah ya di Cirebon juga. Di kecamatan saya di Brebes. Ya. Di Brebes. Tepatnya SMP Muhammadiyah Kluwut. Ya itu sampai kelas 2, catur bulan ketiga. Tahun berapa itu ya? Berarti saya lulus 95 MI. Itu berarti 97 ya. Iya, sampai kelas 2 pindah lagi. Kenapa nggak Ya nggak tahu juga waktu itu. Pengen pokoknya pindah aja gitu. Ya, pindah ke MTS di Brebes. Ya. Sampai lulus. Pindah itu kelas 3 berarti nggak harus. Kelas 3 ya, pindahnya kelas 3. Pokoknya saya SMP itu pindah 3 kali. Oke, ya. Lengkap lah, banyak gurunya berarti. Banyak gurunya, iya. Jadi kalau nulis CV itu ada 3 MTS, 3 SMP. Terus kemudian yang mengarahkan ke pondok kakak saya. Ya, kakak saya, kamu harus mondok untuk melengkapi ngaji-ngajinya di rumah katanya. Gitu ya. Untuk menyempurnakan ngaji-ngajinya di rumah yang masih versi alibata gitu ya. Terus akhirnya kamu mondok, udah ada pondok bagus katanya gitu ya, waktu itu pondok bagus cabang Gontor. Nanti setiap hari kamu akan diajarin bahasa Arab, bahasa Inggris katanya begitu. Kata saya tanpa istikharah siap gitu. Akhirnya diantar lah ke sana. Diantar ke sana ya. Ya tepatnya tahun 98. Ya, itu pondoknya di mana lokasinya? Di Tegal Munding. Desanya Purwatan, ya, Kecamatan Bumiayu. Maksudnya Bumiayu ya, Brebes Selatan itu. Di pelosok sana, di tengah gunung itu. Dan benar kata kakak tadi itu, Pak Halim merasakan
bahwa dengan masuk pondok itu bekal terutama bahasa Arab, bahasa Inggris itu dapat penggemblengan di situ. Nah, betul sekali itu ya, betul sekali. Ya, termasuk saya dulu itu kurang kecintaannya dengan bahasa Inggris sebelum masuk pondok ya. Tapi justru ketika di pondok itu pernah jadi juara English speech itu. Wah. Tahun 2001 kalau nggak salah ya. Sekabupaten Brebes itu. Sekabupaten Brebes. Sekabupaten Brebes. Tingkat aliyah, ya. Tingkat aliyah dan SMA itu. Pernah sempat juara 1 itu, ya juara 1 English speech ya. Itu. Di Kabupaten Brebes itu. Sekabupaten ya. Iya. Kabupaten besar. Ya. Artinya dengan kemampuan yang ditanamkan di pondok itu luar biasa gitu. Iya. Bisa bersaing dengan yang lain. Ya, memang di sana ya mengadopsi ya ala Gontor ya, karena memang mata pelajarannya pun mata pelajaran ala Gontor semua. Nah, versi pendidikannya pun Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah gitu. Kuliatul Muallimin Ya, Al-Islamiyah. kalau kita yang dikenal dengan KMI gitu ya. Itu full mengadopsi ala Gontor. Hanya saja karena belum muadalah, belum ada pengakuan itu, akhirnya membuka sekolah formal. Ada MTS, ada aliyah gitu. Oh, pondok itu juga punya pondoknya tadi namanya Darun Najat. Ya, itu juga mendirikan SMP, SMA yang formal. Ya. MTS aliyah ya. MTS sama aliyah, sanawiyah sama aliyah. Gitu. Oh, di situ. Ya, saya masuk aliyah. Tapi karena saya harus adaptasi bahasa, jadi saya namanya i'dad, kelas i'dad dulu. Oh, ada i'dad dulu. Ada istilah pondok itu disebut waktu itu persiapan aliyah 1 tahun. Jadi saya masuk situ belum langsung aliyah, tapi kelas i'dad dulu namanya 1 tahun. Di situ digembleng 70-30 itu bahasa. Di masa i'dad itu. Iya, yang 30 ya. Durus adiniyah lah gitu ya. Tentang keagamaan. Ya, karena kan sanawiyahnya nggak di situ. Ya, jadi karena bekal bahasanya jadi untuk adaptasi bahasa. Ya, 1 tahun itu ya terasa sekali gitu ya. Karena nanti diuji selama 6 bulan. Kalau dianggap 6 bulan itu nggak ada perkembangan, ya tidak diterima di pondok itu. Iya. Ya mungkin saat itu muncul semangat, saya harus bisa menaklukkan Darun Najat gitu. Makanya saya belajar sungguh-sungguh dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Oke, terus dari Darun Najat kan selesai ya aliyahnya selesai di situ. Iya. Pengabdian 1 tahun. Satu tahun juga di situ. Iya, 1 tahun. Oke. Ya, dipilih sama pimpinan pondok gitu. Untuk mengabdi, walaupun ada beberapa yang mengabdi di luar gitu ya. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun ngajar di situ. Pengabdian selesai, kemudian langsung ke Bekasi itu. Ya, pengajian selesai langsung hijrah ya. Iya. Jadi hijrahnya itu memang ada satu motivasi memang. Apa itu motivasinya itu? Iya, motivasinya ya saya waktu itu pikirannya kuliah itu ya. Pokoknya pengen kuliah gitu ya. Kuliah di mana saya juga belum tahu, jurusan apapun saya belum tahu gitu. Emang kakak-kakak tadi belum ada yang mengenyam pendidikan tinggi gitu? Nggak ada. Ya. Nggak ada ya. Jadi kakak saya sempat ada kuliah ya, tapi nggak lulus ya di tingkat S1 ya. Jadi akhirnya saya berpikir gimana caranya pokoknya saya bisa kuliah gitu. Dan dulu sempat saya nggak berpikir nyari beasiswa atau apa gitu, enggak ya. Karena mungkin memang keluarga kita bukan keluarga akademisi ya, jadi belum pernah terpikirkan. Informasi-informasi itu enggak. Informasi itu ya jauh dari saya saat itu gitu ya. Jadi saya modal dengkul waktu itu. Gitu. Banyak jalan pokoknya itu sampai ke sana ya, sampai ke sana. Tapi semangat modal dengkul tapi tanpa punya tekad yang kuat itu. Itu apa yang dari mana dapat semangat pokoknya pengen kuliah itu? Apa entah motivasi atau pendorong, daya dorongnya itu didapat dari mana itu pengen kuliah itu?
Saat itu ketika saya pergi ke Bekasi itu kan saya mengabdi di salah satu sekolah ya yang dipimpin oleh wali santri satu. Itu waktu saya di pondok itu. Yang bernama Bapak Dr. Andes Haji Deden Ruhyadi. Deden Ruhyadi, Dr. Andes Deden Ruhyadi. Iya. Terus saya ke sana, saya ikut beliau belajar hijrah gitu. Saya ikut ngajar di tempat beliau, ya di tempat beliau. Nah kebetulan kalau malam itu ada santri yang nginep di sekolah. Di sekolah ini ya, sudah di Bekasi itu? Iya di Cikarang namanya. Itu ada santri. Kalau santri laki-laki tinggal di situ ada kurang lebih 50 sampai 60 lah itu ya. Nah saya diberi amanat oleh beliau itu. Ya kalau malam dampingi ngaji anak-anak itu sampai jam habis isya sampai jam 9 itu ya gitu. Nah, jam 9 saya ngajar ngaji dari ada yang Iqra dan seterusnya Al-Qur'an bahkan kitab kuning gitu ya. Fikih dan fikih ibadah dan seterusnya. Ya itu berjalan lama juga. Ya 2003 saya mulai hijrah itu. 2003 sampai 2008 ya saya di Cikarang. Dan beliau pun termasuk ya dosen saya waktu itu, dosen S1 saya. Berarti di Bekasi itu kuliah dan tinggal belum kuliah itu? Belum masuk. Belum terpikirkan saya mau kemana, mau apa gitu. Yang ada saya mengabdi gitu. Ya selanjutnya beliau sempat menawarkan gitu. Udah kalau mau kuliah sama bapak aja di sana gitu. Bapak itu memang dosen di situ sebelumnya sudah. Ya, dosen bahasa Inggris ya. Oke. Dosen bahasa Inggris saya di situ. Tapi sebelumnya ya lama juga saya ada 6 tahun 6 bulan ya. 6 bulan masa pengabdian tadi itu. Bukan masa pengabdian tapi masa kekosongan pemikiran saya untuk kuliah itu saya belum ada pikiran itu. Oh gitu. Iya. Jadi yang ada saya mengabdi di sekolah dan di pondok. Ada beberapa santri yang mukim kalau malam gitu ya. Saya diminta oleh pimpinan sekolah itu saya mengelola anak-anak itu gitu. Mulai dari belajar ibadah, ngaji. Apa nama sekolahnya kalau yang Darun Nida? Oh itu Darun Nida. Yayasan Islam gitu. Yayasan Islam Darun Nida. Jadi ada kalau malam ada yang mukim di situ. Ya. Ada beberapa lah ya kurang lebih 50-60 itu ya. Ya setiap malam ada kitab Ta'limul Muta'alim lah, Syafinatus Saja dan seterusnya gitu. Tafsir ya sekitar 6 bulan ya. Gitu. Bukan 6 bulan itu masa kekosongan pemikiran saya untuk belum ada pikiran kuliah gitu. Oke. Yang penting saya fokus, saya mengabdi. Kalau pagi saya bantu-bantu di sekolah gitu kan ada sekolah MTS-nya gitu dan MI gitu. Nah setelah berkumpul dengan komunitas guru-guru dan seterusnya, baru di situ syarat untuk jadi guru itu harus sarjana ya itu. Oke. Disitulah. Jadi, iya akhirnya terpikirkan. Jadi harus sarjana dulu berarti gitu. Interaksi dengan guru-guru yang ngajar di Darun Nida itu tadi. Dulu saya bantu-bantu administrasi saja ya kan di sekolah itu. Akhirnya saya konsultasi ya ke pimpinan sekolah itu. Ini kira-kira saya gimana Pak gitu. Itu Pak Deden tadi itu juga pimpinan di yayasan kepala itu. Sekolah. Oh kepala sekolahnya. Ya kepala sekolah sekaligus pimpinan anak-anak santri tadi. Itu merupakan salah satu orang yang berjasa lah. Yang membuka jalan Pak Halim ke dunia pendidikan ini. Dan waktu itu saya pun belum pernah kepikiran sampai S2 sampai S3 gitu ya. Jadi apalagi S3 gitu. Singkat cerita masuklah kemudian S1. Ya gitu. Dengan dibiayai oleh juga yayasan atau biaya sendiri? Biaya sendiri ya. Tapi ya hasil dari bisa roh ngaji begitu ngaji dan seterusnya. Lambat laun mungkin kebutuhan semakin meningkat ya kan. Akhirnya saya harus kreatif gitu. Saya sambil jualan nasi goreng itu. Oh S1 itu?
Di mana jualannya? Di Tambun Selatan. Oh, di Tambun. Iya, jadi saya nggak pernah terbayangkan itu ya. Ngalir aja akhirnya kan. Nah, itu ngalir itu ya. Gimana caranya biar bisa survive gitu. Jadi Ustadz iya, ya. Jual nasi goreng iya, mahasiswa juga gitu ya. Gitu. Jadi memang waktu itu yang dalam pikiran saya itu, saya harus selesai kuliah gimana caranya pokoknya. Apapun caranya yang penting saya harus selesai kuliah. Gitu. Jadi saya pulang itu, saya harus jadi sarjana saat itu gitu ya. Gitu. Ya karena tadi bertemu dengan guru-guru tadi. Gitu. Sering ya setelah bantu-bantu administrasi, kalau lagi jam istirahat ngobrol sama guru-guru di namanya MTS Darun Nida itu. MTS Darun Nida itu ya. Lama-kelamaan kok. Oh iya kayaknya saya dituntut harus jadi ini juga nih, sarjana juga gitu. Oke. Jadi Gitu. tempaannya macam satu inspirasinya dari para guru tadi itu ditempa di Tambun ya dengan nasi goreng. Dan itu pun nggak cukup. Nggak cukup ya. Ya, saya jadi agen asuransi Bumi Putra Syariah. Masya Allah. Di Karawang ya. Iya. Sampai saya dapat nasabah itu 7. Asuransi haji 3, asuransi pendidikan. Wah, itu harus punya kemampuan komunikasi yang dahsyat untuk meyakinkan orang untuk bisa. Waktu itu yang dalam pikiran saya gimana caranya saya bisa kuliah. Jadi apapun caranya saya berawal dari itu sih aslinya. Motivasinya hanya kuliah itu ya gitu. Jadi dengan motivasi itu ya, jadi menempa Pak Halim menjadi pribadi yang tahan banting. Tahan ya kira-kira begitulah ya. Tahan banting. Jadi, apapun dilaksanakan secara yang jelas halal gitu untuk itu mensupport. pasti ya karena kita jiwa santri kita kan kuat itu ya. Apalagi di pesantren itu sudah biasa dilatih mandiri gitu. Nah setelah S1 selesai balik lagi ngajar di MTS ini Anida tadi itu. Darun Nida itu. Darun Nida tadi. Enggak, saya pamit. Ya, saya pamitnya saya mau lanjut S2. Ya, saya pamit dengan keluarga besar itu ya. Padahal target awalnya cuma selesai kuliah saja. Iya. Ini bisa lebih tinggi lagi jadi S2. Nah, itu ketika aktif di organisasi di kampus. Saya kampusnya kecil ya, Oke, Stai ya, Agus Salim. Agama Islam Haji Agus Salim. Tapi saya aktif ya. Saya aktif organisasi di sana, bertemu dengan teman-teman komunitas, HMJ lah ya. Gitu. Dan saya lihat, wah ini dosen-dosen syaratnya minimal S2, kira-kira gitulah ya, gitu. Untuk jadi dosen syaratnya untuk jadi dosen gitu. Nah, saya baru mulai muncul itu ketika kuliah itu. Ketika artinya muncul keingintahuan dan keinginan rasa penasaran ini kok bisa jadi dosen ya gitu. Akhirnya berarti saya harus S2 gitu. S2. Nanti di S2 juga ceritanya agak ini juga nanti. S2-nya kok nggak di Bekasi, di Jakarta atau di mana? Kok pulang kampung ke Cirebon? Itu pilihan saya waktu itu ada inspirasi dari kakak sepupu yang kebetulan dosen UIN Cirebon. Udah Lim, kamu pulang aja kuliah di IAIN Cirebon saja gitu. Maksudnya kalau mau S2 di IAIN Cirebon. Tadinya saya mau kuliah di Asidikiyah Jakarta. Oh, Asidikiyahnya Kiai Nur Muhammad Iskandar ya. Iya, dulu sempat ada pikir. Juga saya belum tahu kampusnya yang mana, cuma waktu itu muncul nama itu di Kebenjero itu. Iya. Tadinya mau kuliah di situ gitu ya. Itu karena ya selain saya sudah beraktivitas di Cikarang ya kan. Gitu. Itu ya ada sedikit uang lah ya itu ya. Lah untuk mensupport S2? Ya waktu itu saya kan S1 full mandiri ya. Ya sambil berjuang tadi itu. Nah, saya S2 itu dikasih hadiah motor second. oleh ibu saya. Gitu. Tapi saya S1 saya udah punya motor itu. Ya, S1 udah punya motor, walaupun motor lumayan lah ya.
Ya, tapi saya dikasih hadiah motor. Mau bentuk motor second dari ibu saya itu. Akhirnya saya langsung pamit izin. Ibu, ini motor ini saya jual ya. Mau buat apa? Mau buat daftar S2 gitu. Jadi itu motor itu tuh modal pertama S2 saya. Dahsyat. Motor apa itu? Legenda 2 apa ya? Legenda itu ya. Berjasa sekali itu motor. Iya. Masih ingat sekali itu. Jadi dikasih motor itu saya langsung izin, itu baru dipakai kurang lebih belum nyampe seminggu saya jual. Nanti kata ibu saya, nanti biayanya gimana? Gitu. Udah Bismillah aja. Keyakinan itu ya. Gitu. Tapi udah ngajar ya, kan udah punya S1 tuh. Saya bilang ngajar di MI alma mater saya di Grinting itu. Oh, ngajarnya tapi di Brebes. Iya. S2-nya di Cirebon. Iya kan, jaraknya kan nggak jauh loh. Masih terjangkau lah ya. Setengah jaman lah naik motor ya. Oh ya, nggak jauh. Ya. Oke. PP itu setiap hari itu. Yang ngajar di MI alma mater saya dulu. Di kampung saya itu, sama di MTS. Oh, ngajar di dua tempat. Sekolah di dua tempat sambil S2. Itu kira-kira orang tua tahu ya, kan dari background saya nggak tahu petani atau pedagang gitu. Petani, terus kemudian keluarga besar saya petani. Petani ya. Ini ada anaknya yang jadi guru, tapi pada saat yang sama juga berjuang kuliah S2 gitu. Iya. Bangga mesti ini. Ya itu untuk ukuran keluarga saya gitu. S2 itu sangat tinggi gitu kan ya. Untuk ukuran keluarga saya ya. Gitu. Nah, itu ya sangat tinggi juga itu. Jadi memang ya kakak pada mensupport, udah maunya lulus, maunya Bismillah bisa lulus, gimana caranya gitu. Jalan terus gitu. Iya, jalan terus pokoknya. Gitu. Ya termasuk ketemu jodoh ya di S2 itu. Oh, di S2 itu. Waktu semester berapa? Semester 3 kalau nggak salah ya. Sekelas. Semester 3 ya. Seangkatan, cuma beda jurusan ya. Jurusan. Istri saya jurusan pendidikan agama Islam. Saya S2 jurusan psikologi pendidikan Islam. Beda Ya, kelas. Masih satu rumpun lah. Masih satu rumpun. Ini sama-sama dari background pendidikan Islam. Kalau bikin keluarga mesti sakinah mawaddah ini gitu ya. Terus S2 berarti ditempuh dalam waktu 1 tahun 10 bulan, 8 bulan. 8 bulan, ya. Wah. Jadi dengan bekerja dan S2 pada saat yang sama bisa menyelesaikan tepat waktu. Kalau istilahnya sekarang KTW itu lulusan tepat waktu. Iya. Nah, karena saya berpikir waktu itu kalau saya nggak mempercepat selesai, ya bil saya jalan terus kan. Sesimpel itu ya. Iya, saya berpikirnya sesimpel itu. Ekonomis jelas lah gitu. Jelas, itu jelas. Akan terus membayar. Iya, SPP dan segala macam. Ya nanti saya setelah selesai kan bisa mengawal istri juga kuliah. Berarti nikah juga pas S2 itu? Iya, itu semester 3 itu. Semester 3. Wah. Semester 3. Nyalinya besar juga. Aduh. Modal Bismillah itu. Modal Bismillah. Ya. Jadi S2 nanti ketika ditanya sama ibunda tadi itu ya, gimana nanti untuk membiayai? Jawaban Pak Halim Bismillah gitu saja. Apa ya waktu itu ya, ngalir aja ya gitu. Mungkin orang tua berpikirnya memang sudah waktunya mungkin ya. Jadi nggak berpikir, mungkin nggak ada, akhirnya nggak muncul pertanyaan nanti mau gimana gitu. Ya. Akhirnya ya karena dengan pendekatan keluarga religius itu, gitu. Dah Bismillah nanti ketemu gitu. Ketemu jalannya ya. Ketemu jalan. Gitu. Dan akhirnya juga selesai S2, lulus S2. Ya, ini ternyata nggak cukup S2. Itu gitu. Ketemu siapa lagi itu sebelum S3 itu yang juga memotivasi, menginspirasi? Nggak cukup S2, harus S3 ini. Ya, yang pasti komunitas ya, komunitas di S2 itu, karena kita sering ada ya round table discussion lah gitu ya. Ada sering ya diskusi-diskusi kecil ya di kampus gitu. Ya, terus yang menginspirasi ya orang tua dari istri saya juga gitu ya. Itu termasuk menginspirasi saya, kira-kira mungkin nggak ya saya sampai ke sana gitu. Gitu, karena bapak mertua saya dosen saya waktu S2 kan. Oh, dosen di situ, dosen ya, di Win Cirebon. Di Win Cirebon waktu itu masih IAIN ya.
Oh, IAIN Cirebon. Dosen mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Dosen di S2 itu. Pantes, memang sudah disasar sebelumnya. Enggak juga, belum juga, karena nggak tahu awalnya kan. Nggak tahu. Nah, ini ya. Wah, itu berarti hikmah, blessing gitu, blessing. Tapi ketika setelah selesai S2 juga langsung jadi dosen di Muhammadiyah Cirebon? Saya mulai S2 kan 2008. Ya. Saya mulai jadi asdos waktu itu. Itu dimulai di 2009. Saya mengasisteni waktu itu Pak Dr. Abdul Aziz waktu itu. Di IAIN atau di UMC? UMC. Waktu itu ngajar mata kuliah bahasa Arab gitu ya. Lughah Arabiyah. Mata kuliah bahasa Arab di asdos, asisten dosen itu. Saya mulai ngabdi di UM Cirebon itu ya, mulai asdos itu. 2009. Setelah lulus S2 baru secara resmi daftar sebagai dosen itu kan. Saya lulus 2010, 2012 dosen tetap. 2012. Ya, berarti saya mulai dari asdos dulu, pengabdian dulu itu nggak ujuk-ujuk langsung daftar jadi dosen. Jadi sudah ada mukodimahnya itu. Jadi asisten dosen itu. Ada, kalau tadi masuk sekolah itu ada idatnya. Iya. Idatnya jadi asdos dulu. Betul itu. Jadi lumayan ada sejarahnya di UM Cirebon. Oke. Dahsyat. Tapi kalau terus kemudian memulai S3 di tahun berapa Pak Halim? Saya mulai S3 itu tahun 2013. Oh, 2013. Artinya sudah jadi dosen di Sudah jadi dosen ya. UMC terlebih dahulu. Ya, sudah jadi interaksi dengan dosen di UMC, dengan teman-teman yang di roundtable discussion di IAIN tadi itu. Punya pandangan untuk S3. Iya, S3 juga waktu itu. Punya pandangan itu. Ya, ada juga senior ya yang sudah doktor waktu itu. Saya berpikir gimana caranya ya bisa kuliah S3 itu. Begitu. Tepatnya 2013 itu ada pembukaan LPDP. Oh, LPDP. Mulai pembukaan LPDP itu kan LPDP. Di tahun 2013 itu pertama. Saya mencoba ya di situ ternyata nggak lolos itu ya. Nggak lolos, tapi saya berpikir udahlah, saya beasiswa minallah saja. Gitu. Akhirnya saya S3 pun mandiri. Mandiri ya? Mandiri. Oh, dahsyat. Rata-rata kalau pendaftar di S3 kita kalau nggak beasiswa nggak dapet ya sudah. Itu saya nggak diterima di tahun 2013. Akhirnya saya daftar sendiri. Ya. Punya tabungan sedikit ya. Waktu itu kurang lebih saya punya tabungan 9 juta lah ya untuk uang pertama itu. Itu pun masih kurang itu. Gitu. Tapi bismillah aja ya. Bismillah. Itu tadi Mas masuk S1 dengan modal bismillah. S2 bismillah. S3 bismillah. S3 bismillah. Itu asli, itu real itu ya. Itu. Dari mana keyakinan itu datang bahwa saya bisa menyelesaikan ini kok. Iya. Nanti pasti ada supportnya. Saya berpikirnya waktu itu saya S1 S2 juga bisa gitu. Oke. Ya bisa ya. Cuma waktu itu case-nya kan masih sendiri kan. Ini sudah ada pendamping. Udah ada pendamping. Jadi yang kekuatan yang pertama kan ya support dari istri ya. Udah, Abi pasti bisa. Ada bismillah. Kita berjuang sama-sama. Kira-kira gitu. Nah, terus 2013 saya mendaftar itu di semester genap ya. Lulus tahun 2017. Dan itu di tahun 2015 ada pembukaan LPDP lagi. Nggak lolos lagi. Kan ada juga 5.000 dokter itu Pak Hari. Daftar nggak? Karena saya itu bukan dari dosen Kemenang, makanya saya nggak bisa. Ya kan? Maksudnya waktu di Cirebon di kan prodi apa? Saya di PGSD waktu itu. Oh, di PGSD. Karena itu masuknya kan di dikti ya. Gitu. Jadi nggak masuk untuk kualifikasi 5.000 dokter. Gitu.
Ya singkat cerita lulus lah S3. Dan juga 4 tahun itu. 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ya, 3,5 2013 sampai 2017. 17 selesai. 7 semester. Iya, masih tepat waktu juga itu. Ya lagi-lagi saya berpikirnya itu gimana caranya Bill itu berhenti gitu. Ya. Gimana cara ngaturnya itu? Tapi Pak Halim tinggal di Ciputat untuk menyelesaikan S3. Saya PP ya. Oh, PP. Senin sampai Jumat saya di Jakarta. Sampai Kamis malam ya. Kamis malam saya pulang ngajar Jumat Sabtu. Hari Minggu biasa ya, kalau ada ceramah ya muter. Gitu. Malam Senin berangkat lagi gitu. Setiap minggu ya gitu. Yang ngekos ala kayak mahasiswa reguler biasa gitu. Daya juangnya luar biasa ini. Nah, memang kalau ingat apa ya pengalaman akademik itu ya kayaknya itu 1000 halaman kayaknya enggak cukup. Tapi yang membuat let's say ya oke, bismillah, terus kemudian tawakal dan macam-macamnya tadi itu. Tapi kan ada saja kala di mana ini kita pengen menyerah gitu ya. Kayaknya kok sudah di ujung terlalu berat ini langkah untuk diayuhkan kembali terus gitu. Itu sandaran Pak Halim apa itu? Maksudnya sandaran itu yang menguatkan Pak Halim, entah nasihat, entah tokoh inspiratif. Saya harus selesaikan ini. Apa ya? Atau keluarga gitu. Yang pasti dulu sempat ada kawan yang senasib ya. Itu ya waktu kuliah S3 ya. Artinya yang senasib, yang biaya mandiri dengan ya seperti saya gitu ya. Ya, dengan saling cerita, saling curhat, akhirnya saling menguatkan. Oh, saling menguatkan. Saling menguatkan. Support teman sebaya kalau ya, istilahnya gitu ya. Support teman sebaya itu saling menguatkan juga. Ya, teman-teman juga saling mensupport juga ya. Gitu. Ya, akhirnya dan yang kekuatan yang support yang paling luar biasa ya memang istri ya. Ya, istri dan keluarga besar ya. Pokoknya Mas Halim pasti bisa. Kata istri saya, Abi pasti bisa, bismillah gitu. Saya waktu kuliah S3 itu satu hari tidur itu nggak lebih dari 3 jam dalam sehari. Itu hampir setiap hari. Baca, karena malam saya harus, karena bayangan saya itu saya harus cepat selesai. Jadi malam itu saya gunakan untuk nulis itu ya, penyelesaian itu. Ya waktu itu belum ada syarat lulus itu harus publikasi ya. Oh, belum ada syarat publikasi ya. Tapi saya tahun 2015 itu artikel saya sudah publish di Malaysia itu. 2015 itu. Ya pecahan dari rencana disertasi itu. Disertasi sebelum jadi disertasi. Ya, waktu itu belum ada syarat publikasi itu. Tapi saya sudah publish itu di tahun 2015. Tapi kalau ngomong tadi selain soal perjalanannya, tapi juga soal disiplin ilmunya, kenapa Pak? Apa yang membuat Pak Halim tertarik dengan isu atau disiplin ilmu psikologi pendidikan? Bukan kan kalau umumnya kan PAI gitu misalnya itu sangat lazim gitu yang dipilih. Ini psikologi Islam konsentrasinya gitu. S1 saya itu pendidikan agama Islam, sehingga saya berpikir saya S2 saya yang masih ada hubungannya lah ya gitu. Tapi ada sedikit pengembangan waktu itu. Akhirnya sambil saya konsultasi dengan teman-teman, kira-kira kalau saya ambil jurusan psikologi pendidikan Islam masih ada nggak hubungannya dengan S1 saya gitu. Katanya ada gitu. Akhirnya udah bismillah saya ambil psikologi pendidikan Islam. Ambil psikologi pendidikan Islam, dan ketika S3 saya berpikir untuk lebih mengembangkan lagi. Jadi saya ambil psikologi Islamnya itu ya. Kebetulan di UIN Jakarta ada yang secara spesifik itu konsentrasi itu ya psikologi Islam. Akhirnya saya ambil itu, bismillah itu ya. Bismillah. Dan itu mensupport keilmuan sebelumnya, keilmuan di S2 dan S1 kan gitu.
Memperkaya. untuk menguatkan itu. Apalagi kan di bawah bimbingan para raksasa ilmu gitu. Pak Abdul Mujib, Ya, Pak promotor Azumardi saya Azra, itu ya Al-Maghfurullah itu ya, almarhum. Prof Azumardi Azra itu promotor satu saya, dan promotor duanya ya guru Pak Prof Abdul Mujib. Ya, salah satu dari psikolog Islam Indonesia. Iya, leading scholar dalam bidang psikologi Islam. Iya, betul. Gimana menavigasikan ini dua orang dengan keahliannya masing-masing? Ya, satu secara kualitatif gitu Pak Azumardi. Iya. Ini orang juga sangat kuat kuantitatif statistiknya dan segala macam. Gimana menghadapi dalam tanda kutip dua mazhab? Iya. Pembimbing. Saat itu yang saya pikirkan itu beliau yang promotor Al-Maghfurullah itu Pak Prof Azra itu ya. Beliau kan pemikiran ya kan. Ya. Jadi bagaimana penguatan substansi pemikir gitu. Sebagai seorang psikologi Islam ya, untuk menguatkan ya substansi pemikirnya itu. Ya, sehingga ditambah dengan Pak Prof Mujib yang psikologi Islam banget itu. Jadi mendorong saya itu untuk selain kita menghadirkan teks-teks itu ya, tapi ada sisi-sisi pentokohan itu ya dari seorang Prof Azra itu gitu. Alhamdulillah saya intens juga bimbingan dengan beliau gitu ya, sangat intens itu. Sempat ketemu 5 kali dengan beliau untuk bimbingan itu ya. Walaupun itu waktunya butuh lama juga itu. Ya, orangnya sangat sibuk, schedule-nya padat sekali. Iya gitu, ya, berarti saya harus melalui sekretarisnya kan. Gitu. Tapi dengan sabar dan telaten itu saya sowan ke beliau gitu ya untuk ngangsu kawruh. Tapi dalam konteks psikologi Islam, terus kemudian menemukan topik tentang spiritualitas disertasinya Pak Halim itu? Disertasi saya itu spiritualitas dan perilaku miskin. Spiritualitas dan perilaku miskin. Ya. Itu dari mana dapat topik itu? Menarik sekali saya. Itu tema itu sudah mengalami hasil dari 12 kali perubahan mungkin ya. Gitu. Kalau di UIN Jakarta itu kan ada ujiannya banyak itu ya. Selain proposal, setelah proposal. Jadi per bab itu diuji itu. Jadi setiap ujian itu berubah redaksi gitu, bahkan substansi gitu. Substansi tema maksudnya. Itu setiap kali ujian itu berubah itu. Itu mungkin kayaknya yang ke-12 apa. Yang ke-12 itu. 12 ya. Artinya melalui pergulatan diskusi yang panjang. Iya, pergulatan diskusi yang panjang dari masing-masing penguji di setiap ujian itu. Ya, akhirnya ketemulah itu. Gitu. Tapi intinya apa sih kalau istilahnya perilaku miskin itu? Apa bedanya miskin saja dengan perilaku miskin? Apa ya? Kalau saya melihat dari sisi indikator spiritualitas itu ya, saya lebih ngambil, walaupun banyak pemikiran ya. Saya mengambil ada teori dari Barat justru itu ya, namanya Kak Merton itu ya. Namanya siapa ya? Swinton ya, Swinton. Gitu. Ada 5 itu. Ada meaning, ada value, ada connecting, ada transcendent, ya, yang terakhir itu ada becoming. Oke. Gitu. Terus kalau yang mental miskin, kenapa saya ambil mentalnya gitu ya? Saya itu kalau miskin itu kan memang sudah ada konsepnya ya, miskin ya, orang yang penghasilannya itu lebih kecil dari kebutuhannya ya, gitu. Tapi saya coba hubungkan dengan nilai psikologinya gitu. Gitu berarti ada orang yang mampu tapi bermental tidak mampu, kira-kira begitu. Oke. Sehingga saya coba hubungkan itu ya. Gitu. Ya, saya disertasi lapangan saya. Observasi lapangan. Gitu. Dan asik juga ya di lapangan. Memang sudah
terbiasa di lapangan memang dengan kita menjelma ya. Berarti ini apa mix combine method. Ya, ya. Ada sisi kuantitatifnya Ya, betul. dan interview ke lapangan. Ya, saya interview dan ada mix method itu. Salah satu karena background promotor duanya itu harus diakomodasi, itu nggak gampang itu. Karena gampang itu. ada saya berbicara dengan apa itu namanya mahasiswa bimbingan keduanya yang lain kadang bisa saling gini nih tertabrakan gitu satu sama lain. Iya. Oke. Termasuk yaitu ilmu baru juga waktu itu karena saya memang backgroundnya awalnya adalah kualitatif ya. Kualitatif. Saya mulai mau nggak mau kudu belajar ya, kudu berlatih dan kuantitasnya di kota Cirebon ya ininya penelitiannya. Penelitian lapangan. Penelitian lapangan ya. Oke. Nah, itu S3 akhirnya tuntas 2017. 17 ya, tepatnya bulan Mei ya. Nah, ceritanya bisa kemudian setelah selesai balik ke Cirebon. Iya, saya kan masih di Cirebon waktu itu. Ya. Terus kemudian memutuskan hijrah ke Jogja itu gimana ceritanya? Waktu itu saya berpikir saya kalau nggak jadi guru besar lebih baik saya jadi guru. Oke. Jadi sudah mulai ada ini bayang-bayang atau artinya saya mulai kenal, saya mulai kenal istilah guru besar itu kan ketika S3. Ketika S3. Waktu S1, S2 saya nggak ada bayangan jadi guru apa itu. Justru waktu S3 karena yang kita hadapi itu guru besar semua gitu kan. Gitu. Makanya saya baru berpikir, ditambah saya juga basicnya sebagai dosen gitu. Berarti saya kira-kira bisa mengikuti jejak beliau-beliau ini gitu, gitu kan. Cuma saya belum tahu memulainya dari mana gitu. Gitu. Waktu itu setelah lulus itu ada kebijakan. Untuk menjadi guru besar itu harus berhome base sesuai dengan bidang ilmu. Harus berhome base sesuai dengan bidang ilmu. Harus berhome base ya dengan bidang ilmu. Waktu itu ya. Akhirnya saya berpikir, saya kalau di sini hanya sebatas jadi dokter, sama aja ngajar jadi guru gitu kan, gitu. Dan lebih baik saya jadi guru aja kalau kayak gitu. Ya saya konsultasi dengan teman-teman gitu ya. Bahkan rektor pun saya ajak konsultasi, ya, saya sowan gitu ya. Ada kebijakan itu, gitu. Waktu itu belum ada, bukan lowongan itu di UMY itu, nggak ada. Ya akhirnya setelah ada, singkat cerita setelah ada lowongan di UMY itu ada peluang di, waktu itu ada pembukaan dosen untuk psikologi pendidikan Islam S3 di UMY gitu. Ya. Nah, akhirnya saya sebelumnya ya saya sounding ke rektor saya gitu. Ya izin Pak Rektor saya begini gitu. Oke. Dan akhirnya apply dan kemudian keterima akhirnya memutuskan hijrah ke Jogja. Artinya bukan hijrah tapi saya membesarkan UMC dari luar kira-kira begitu. Oh gitu. Itu kayak Jokowi membereskan banjir Jakarta dengan jadi presiden gitu. Makanya gubernur. Gitu. Makanya gitu, sampai hari ini saya masih pendampingan di UMC. Masih berhubungan ini ya dekat dengan UMC ya. Iya, masih sangat dekat. Masih kerjasama dengan dosen-dosen. Artinya hubungannya masih terjalin dengan baik, bukan retak atau silaturahminya gitu ya. Sangat baik. Oke. Nah, sekarang masuk UMY 2018 masuknya ya, diterimanya ya. Oktober masih ingat itu. Oktober 2018 gitu. Nah, itu road to guru besar sekarang. Road to guru besar. Kalau kan banyak ya kolega-kolega kita, banyak lah gitu, entah kolega kita yang sudah tahu memang jalan yang dituju itu adalah karir akademik. Kalau menjadi seorang akademisi, dosen itu adalah guru besar. Tapi jalan menuju ke sana itu bukan jalan yang tol, bukan jalan lurus gitu. Pasti ada
terjal, ada halangan, ada tantangannya dan segala macam. Ada yang terganjal soal berkenaan dengan dipingpong antara Kemenag atau Kemendikbud. Ada yang terganjal publikasi, ada yang terganjal dengan soal bimbingan hibah penelitian, syarat tambahan gitu, dan macam-macam lah gitu. Nah, Pak Halim merasa jalan Pak Halim menuju guru besar setelah di UMY itu lurus-lurus saja seperti jalan tol gitu, atau ada juga tantangan yang harus diselesaikan, dipecahkan gitu? Saya masih ingat itu tahun 2018 ya, ketika saya mulai menjadi bagian dari keluarga besar UMY. Hari pertama saya masuk UMY itu saya berpikir begini, minimal saya bisa menaklukkan Jogja dengan guru besar gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, saya harus sudah jadi guru besar sebelum 45 tahun. Gitu. Nah, akhirnya yang ketiga, saya buat desain. Desain target. Ya. Jadi saya punya desain sendiri pribadi ya. Untuk road to guru besar ya. Itu punya by design lah, kira-kira by design saya gitu. Dengan adaptasi perubahan peraturan ya gitu. Tetap kita ikuti gitu ya. Ya kan gitu. Peraturan gonta-ganti itu. Siap dengan segala bentuk perubahan. Akhirnya kita tetap ikuti itu gitu. Tapi kita tetap punya grand design-nya ya, bahwa saya grand design secara umum itu 45 tahun saya sudah guru besar. Ujungnya 45 tahun harus guru besar. 45 tahun akhirnya dengan persyaratan apa yang kira-kira itu tidak berubah-ubah gitu. Yang pastikan bukan syarat utama. Kalau syarat utama pasti berubah. Sehingga yang tidak berubah yang bisa saya kerjakan saya kumpulkan. Yang bisa saya kerjakan itu kan pasti nggak berubah, itu pasti nggak ada perubahan gitu. Kalau yang syarat wajib itu sambil jalan gitu. Tapi by design juga gitu yang. Karena saya pikir pasti syarat utama kan pasti tetap harus ada. Ya kan, akhirnya by design saya harus bisa mencapai itu gitu ya, dengan ya gimana caranya bisa sampai itu melalui perjalanan panjang itu ya. Termasuk saya ya kenal Scopus ya ketika hijrah ke UMY ketika gitu, di sini ya. Bahkan saya mulai dari nol saya memahami what is Scopus gitu. How to become Scopus friend. How to become Scopus friend. Jadi yang jelas grand design, roadmap, rencananya itu mesti dipancangkan sedari awal ya. Target katakan sebelum 45 tahun sudah guru besar, lihat persyaratannya apa, persyaratan basicnya saja. Misalnya pengabdian, penelitian, pengajaran itu yang basic dipenuhi terlebih dahulu. Baru kemudian nyicil syarat-syarat khususnya sambil jalan. Misalnya Scopusnya tadi, atau hibah penelitian, atau pembimbing penguji, doktor dan macam-macam gitu. Ya, itu ditempuh kemudian. Yang jelas pondasinya sudah secure. Jadi pondasi kekuatan utamanya itu adalah desain itu. Itu ya. Dari awal itu di laptop saya itu sudah ada folder-folder itu. Folder syarat bidang A, bidang B, bidang C, bidang D, bidang E. Jadi folder profesor itu sudah ada di sana. Itu sudah saya siapkan jauh-jauh hari ya. First time ya. Ketika saya itu di UMY itu saya sudah mulai buat itu. Karena memang bayangan saya harus jadi guru besar gitu. Gitu. Dengan jalan saya gitu, saya harus bisa. Iya, jadi maksudnya dengan jalan saya itu jalan saya itu maksudnya waktu itu saya difokuskan itu kan untuk mulai bergabung
Iya, terus saya itu kan belum kenal dengan yang namanya Scopus gitu ya kan. Nah, tapi walaupun publikasi kita sebelumnya sudah ada, sudah banyak juga gitu. Tapi istilah itu saya kan belum keharusan publikasi internasional, reputasi gitu kan. Scopus itu belum ya. Iya, akhirnya saya ngaji lah itu ya. Ngaji ya. Ngaji Scopus itu kan. Ngaji itu kan juga dibutuhkan kerendahan hati untuk mau ngaji. Iya. Artinya kerendahan hati itu nggak semua orang mau belajar dari dalam tanda kutip dari nol ya, tahu tuh Scopus gimana strateginya dan segala macamnya itu. Iya, saya ngaji. Saya ngaji. Kalau dosen-dosen senior, saya nggak perlu, saya nulis buku aja. Ya, mungkin ya karena sudah capek mungkin ya gitu ya. Gitu. Ya kalau saya sesuatu yang menantang itu justru buat saya itu terdorong untuk tahu gitu ya, untuk tahu. Kan banyak jalan menuju tahu itu ya. Bisa melalui melalui buku, bisa melalui orang, ya. Akhirnya disitulah saya manfaatkan itu dengan buku dan orang itu saya pertemukan dalam waktu yang bersamaan itu. Ya, kalau bahasa saya itu dengan bahasa kopdar itu yang saya bangun gitu ya. Oh itu istilahmu ya, kopdar itu. Kopdar itu. Kopi darat itu ya. Kopi darat itu. Makanya saya punya satu istilah itu. Secangkir kopi sejuta ide itu. Ide bermula dari secangkir kopi. Gitu ya. Langsung saya gas itu ya, gas ngaji publikasi, terutama Scopus itu gitu ya. Oke. Kan Scopus kan belum lama juga kan. Syarat Scopus. Kebijakan Scopus itu. Oke, tadi kita sudah ngobrol kalau Pak Halim itu backgroundnya psikologi Islam dan psikologi pendidikan Islam. Terus kemudian guru besarnya ilmu pendidikan. Akhirnya ilmu pendidikan. Ya, Gimana itu bisa switch ke ilmu pendidikan? Ya, kan psikologi pendidikan itu kan bagian dari konsentrasi di ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan. Okay. Ya, karena saat itu sudah ada guru besar yang sama ya di bidang psikologi pendidikan. Sehingga ada peraturan dari menteri itu tidak boleh ada guru besar yang sama. Sehingga ketika saya disidang di Senat Universitas, Pak Halim mau pilih yang mana bidang ilmunya dengan formasi yang disediakan oleh Dikti. Ada pilihan-pilihannya gitu. Akhirnya kalau saya pilih psikologi Islam tidak ada di sana. Nggak ada pilihannya gitu. Saya pilih yang ilmu yang terdekat. Kayaknya saya pilihlah ilmu pendidikan itu. Ditambah dengan ya hasil publikasi saya, tulisan-tulisan saya dan buku saya mengarah tentang pendidikan ya. Dan masih mengarah dan masih relevan juga dengan ilmu pendidikan. Walaupun nuansanya itu psikologi pendidikan. Oke. Gitu. Paling dekat rumpunnya adalah ilmu psikologi pendidikan Islam. Nah, ngomong-ngomong ya karena Pak Halim sekarang sudah menerima SK-nya jadi guru besar, bisa berbagi tips dan triks gitu ya. Buat saya lah pribadi minimal untuk menuju ke guru besar itu apa yang perlu disiapkan, langkah-langkahnya, grand design-nya tadi itu gimana kira-kira? Ya, yang pasti ya yang pertama ini adalah bagian dari takdir Allah ya, ini yang pertama. Karena kita jiwa santri itu harus begitu ya. Terus yang kedua, kita harus punya mimpi itu. Ya harus punya mimpi bahwa saya harus guru besar gitu. Gitu. Karena perjalanan panjang dari seorang akademisi adalah guru besar. Dia mau lari ke utara, ke selatan, ke udara sana. Bahkan ada yang terjun di laut itu. Bagi seorang akademisi, jadi top destination-nya adalah capaian tertingginya adalah guru besar gitu. Nah, setelah kita punya mimpi itu, jangan hanya sebatas mimpi, tapi harus ibarat kalau kita tikar itu digelar itu dalam bentuk desain. Desain. Artinya kira-kira kapan kita itu bisa mencapai itu gitu ya. Jadi kira-kira tahapannya sudah jelas gitu. What should I do-nya itu ya. Apa yang harus saya lakukan itu harus jelas tahapan-tahapannya. Oh, tahun ini
saya harus mencapai ini. Karena ada rumus juga kan. Ada rumus untuk pembagian porsinya kan, ada porsi bidang A, bidang B, berapa bidang C masing-masingnya. Iya. Gitu. Ya. Saat itu saya yang pertama kan cita-cita tadi itu ya, saya mudah-mudahan bisa jadi guru besar sebelum usia 45, ya maksimal 45 gitu ya. Dan alhamdulillah ya sebelum 45 itu di usia 43 ya. 43. Ya, itu SK-nya itu 1 hari dari tanggal kelahiran saya. Wow. Gitu. Itu birthday gift, betul itu. Birthday present. The biggest gift itu ya itu. Ya. Itu tepatnya 10 Juli. 10 Juli. Pak Halim 11 Juli berarti lahirnya. Ya. Jadi SK guru besar itu turun di usia saya 43 lebih 11 bulan sekian hari. Jadi 44-nya kurang 1 hari lagi. 364 hari gitu ya. Iya, jadi guru besar saya terhitungnya di 43 tahun. Walaupun 44-nya kurang 1 hari. Kurang 1 hari. Maka ini saya anggap ini sebagai hadiah. Jadi yang terpenting itu mimpi dulu. Mimpi ya, berawal kan semua berawal dari mimpi. Jadi tapi mimpi itu jangan hanya sebatas mimpi ya. Harus ada aksi. Harus ada aksinya itu by design tadi ya, by design ya, kayak kita lektor kepala kita kapan gitu ya. Dari situ kira-kira target kita kapan. Setelah itu masing-masing tahun sampai target itu kita sudah punya sudah punya aksi ya, langkah-langkah. Aksi nyata bukan langkah tok itu. Gitu, mulai dari bidang pendidikan, pengajaran, pengabdian, penelitian gitu ya, dan faktor penunjang ya gitu. Itu harus berprogres, dan mesti juga rapi dari sisi pengarsipan. Itu wajibul kudu hukumnya itu. Jadi kalau saya bilang itu profesor itu tidak bisa tercapai oleh sendiri ya. Dalam hal ini kita rapi ya, tapi supporting line kalau nggak mendukung juga nggak bisa juga. Istilahnya nggak ada orang jadi profesor karena kesuksesan sendirian, itu nggak ada rumusnya. Ya kalau kita lihat ya supporting sistemnya di UM-nya itu kan sudah sangat mensupport gitu ya. Segala sesuatu sudah mensupport. Disitulah kekuatan saya gitu. Gitu Kang Siva. Termasuk tadi mengarahkan kira-kira disiplin pilihan ilmu apa. Itu kan kalau nggak kita buta sama sekali kan nggak bisa itu. Betul sekali. Jadi terus kemudian penguploadan dokumen-dokumen itu kan relatif rapi sekarang ya. Ya, sekaligus saya juga sering bertanya sama yang sudah jadi profesor kan. Ya, sudah banyak yang saya tanya. Fas'alu ahla profesor. Ilah profesor. Ingkung itu belata gitu ya, saya banyak konsultasi how become gitu ya. How to become professor. How to become professor. Saya banyak ngaji tadi gitu. Ya banyak tanya cara kerjanya begini. Jadi by design by design. Gitu. Ya, jadi kalau termasuk mereka ya yang belum profesor, by desainnya itu desainnya nanti bisa konsultasi sama Pak Halim. enggak. Ini. Oke, Pak Halim kan tadi menangis bahagia. Gimana juga respon keluarga besar di rumah, istri yang tadi itu bayangin apa itu namanya mau kuliah saja nggak kebayang gitu ya. Ya, yang pertama, niat pertama saya itu membuktikan bahwa semua orang itu bisa ya, dengan semua latar belakang gitu ya. Ya, saya yang terlahir dari ya keluarga sederhana lah, harus dibilang ya sederhana, tapi memiliki semangat yang ya punya kekuatannya hanya semangat itu. Nilai jual saya itu ya hanya semangat itu, motivasi itu gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, minimal menjadi motivasi untuk keluarga besar. Itu kekuatan besar itu ya. Memotivasi bahwa yang terlahir dari kesederhanaan itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Itu kekuatan besar itu ya, kekuatan besar.
Dan yang ketiga lebih luas lagi, yang menginspirasi anak remaja di kampung saya, bahwa yang terlahir di tengah keluarga yang sederhana bisa muncul ke permukaan laut itu minimal membawa ikan paus lah. Gitu. Ya kira-kira begitu Pak gitu ya. Kang Siva ya. Gitu. Jadi banyak apa ya, nilai-nilai inspiratif ya, yang saya kira bukan menjadi sesuatu yang bernilai riak, tapi justru menjadi motivasi. Khususnya ya untuk keluarga besar, juga untuk menginspirasi di kampung halaman terutama ya. Betul. Ya kalau kita hidup di kampung, bukan mengecilkan arti kampung, tapi kalau nggak ada motivasi pendidikan itu kan paling tidak kita hanya merecycle, mendaur ulang. Iya, betul. Entah kemiskinan, keterbelakangan. Iya, itu. Tanpa pendidikan ini kan kayak tangga kita untuk naik entah bukan hanya strata sosial tapi juga ekonomi dan segala macamnya gitu ya Pak Halim ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau refleksi Pak Halim sendiri ya, kunci keberhasilan hidup dalam perjalanan Pak Halim itu yang juga penting, itu apa saja Pak Halim? Ya, salah satu kunci kekuatan kekuatan tanda kutip kesuksesan itu, yang pertama kita aji rasa. Ya, aji rasa. Apa itu aji rasa? Aji rasa itu bahwa saya kalau tidak mau berubah, maka saya tidak akan pernah berubah. Gitu. Itu yang pertama. Aji rasa. Ya, aji rasa ya, bahwa kita itu punya hak yang sama dengan orang lain untuk sukses gitu. Gitu. Jangan jadikan yang mungkin ya nasib kita yang mungkin ekonominya biasa-biasa saja, terpuruk dengan itu gitu. Tapi kita bagaimana kita bisa muncul ke permukaan gitu. Dan saya sangat yakin bahwa dengan pendidikan lah itu akan bisa merubah itu. Terus yang kedua, ya perbanyak relasi. Ya. Maksud relasi di situ itu bahwa sumber inspirasi itu bukan datang dari buku saja, tapi bisa banyak datang dari orang lain. Sehingga saya itu merasa saya harus menjadikan saya itu seperti gelas kosong. Kepada siapapun saya harus menampung gitu. Maka kan ada dulu pepatah itu bahwa kadang-kadang ilmu itu bisa datang itu dari sobekan kertas itu kan. Ya gitu. Dan itu saya terapkan itu. Ya. Maka sepanjang perjalanan saya itu saya menjadikan siapapun itu sebagai partner. Gitu. Partner diskusi, partner apa saja lah ya, partner saling menginspirasi gitu. Bahkan saya sering menyampaikan ke mahasiswa saya itu bahwa kalian itu bukan hanya seorang mahasiswa, tapi kalian itu sebagai partner belajar saya gitu. Maka ya ndak ada batas gitu ya. Gitu. Itu saya gitu ya. Itu yang mendorong saya untuk selalu belajar itu ya, karena saya selalu merasa bahwa saya merasa kurang itu ya, merasa bahwa saya masih banyak ruang-ruang kosong yang harus saya isi. Terutama ketika saya ke Eropa ya, Ya, ketika saya ke Eropa tepatnya di tahun 2021 itu. Tahun 2021. Iya, 2021 itu saya riset itu ya di Eropa, tepatnya di Valencia itu di Spanyol, bertemu dengan ilmuwan Eropa gitu. Saya merasa bahwa seorang Halim itu masih banyak ruang-ruang kosong gitu. Gitu ya. Tantangan itu ya, tantangan itu. Ya sisi lain, saya juga ternyata saya bisa juga sampai ke sini gitu. Ini jadi termotivasi dan seterusnya gitu. Membuka ruang-ruang diskusi ya, membuka ruang-ruang link relasi gitu ya dengan siapapun gitu. Ya alhamdulillah sampai hari ini ya masih terjalin itu gitu, dan membawa saya sampai di titik puncak ini ya untuk menuju puncak-puncak berikutnya. Iya betul, itu jadi kekuatan penting ya, kekuatan penting itu. Ya
tadi aji rasa, terus kemudian komunikasi dengan orang lain, networking gitu ya, dan tidak dalam konteks berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain itu tidak merasa kita sudah penuh isinya sehingga ilmu itu mental gitu, tapi kosongkan diri kalau istilah Pak Halim tadi itu ya, itu penting ya. Diri, itu yang saya lakukan itu ya. Ya, jadi gitu ya. Nah, kalau dari perjalanan Pak Halim tadi itu kan yang juga paling tidak yang saya catat ya, ketahan bantingannya, daya juangnya, apapun halangannya itu nggak membuat kita berhenti, tapi justru tertantang untuk maju gitu Pak Halim. Betul sekali. Dan dengan Bismillah gitu, kekuatan tawakal juga, artinya kekuatan itu jiwa santri itu. Itu kan ditanamkan betul. Kalau tanpa itu kan Bismillah nanti akan ada jalan majada wajada kan gitu. Kalau doktrin santrinya kan, kalau kita bersungguh-sungguh akan ketemu jalannya. Kira-kira gitu Pak Halim ya. Betul. Dan itu saya rasakan dan saya lihat selama kita berinteraksi lah. Dan itu saya tularkan kepada mahasiswa itu gitu ya. Jadi kadang mahasiswa yang kadang-kadang ya konsultasi gitu ya, bahkan itu keluh kesah gitu ya. Udah paling kalian itu merasa capek paling 4 tahun kata saya. Selama kuliah S1 paling 4 tahun, nanti habis itu insya Allah ada jalan baru lagi. Ada jalan baru lagi. Oke deh. Dan nggak ada istilah nggak bisa. Istilahnya tadi Pak Halim. Ke Eropa mungkin nggak pernah ada kamusnya ke sana. Ke Amerika untuk presentasi di conference luar negeri, kalau harus disuruh kursus TOEFL lagi. Gitu. Iya, saya ingat sekali tuh ya. Jadi perjalanan karir akademik itu mau dari penelitian ya di Spanyol ya, di Valencia tahun 2021, lanjut penelitian lagi di Den Haag di Belanda gitu ya, tahun 2022 ya di Den Haag ya. Di Den Haag, terus 2023 itu hasilnya conference itu di Amerika Selatan ya, di Indiana ya, di Tennessee University ya. Dan nggak pernah terbayangkan dari seorang Halim itu mau sampai yang tadi jualan nasi goreng, asuransi, disuruh bawa cangkul. Gitu lah kira-kira ya. Nggak pernah terbayangkan mau sampai ngopi di Eropa, Amerika ya. Kayak gitu, betul ya. Ngopinya di Eropa. Oke gitu Halim ya. Makasih banyak udah ngobrol ngalor ngidul. Tapi insya Allah sangat inspiratif, informatif, dan menyemangati kita semuanya. Mudah-mudahan ini bagian dari sumbang sih motivasi lah ya. Jariah, insya Allah masuk dari jariah. Dan memang itu apapun background kita, apapun kondisi kita, nggak ada alasan untuk tidak maju. Pasti ada jalan. Asal kita mau, pasti ada jalan. Akan dibukakan jalan, bukan hanya satu sabil, tapi subula. Banyak jalan gitu untuk menuju apapun yang menjadi mimpi kita semuanya. Demikian, makasih Pak Halim. Nanti setelah pidato pengukuhan kita ngobrol lagi tentang pidato pengukuhan. Makasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.